بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله، في هذا المساء المبارك نستطيع أن نلتقي مرة أخرى. Alhamdulillah, di sore hari yang penuh keberkahan ini kita bisa bertemu kembali. Linastamirra dirasatana wa ta'allumana lil kitab durusil lughatil arabiyyah li ghairin natiqina biha. Untuk mempelajari kitab Durus Lughah al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha. Asallahu an yusahhilana wa yubarikana fi ta'allumina hadha. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar kita. Semoga Allah juga selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam setiap urusan kita. Ini hari Jumat ya Ibu ya. Hari Jumat, lalu di waktu yang mustajab, di hari Jumat ba'da asar. Maka ini waktu yang sangat mustajab untuk berdoa. Silahkan ibu-ibu sekalian berdoa apa yang menjadi hajat, menjadi keinginan dan harapan untuk kita semuanya. Apalagi kita juga dalam keadaan belajar, dalam keadaan kondisi belajar, ini juga salah satu waktu yang mustajab. Jadi kita ada beberapa faktor yang berkumpul di saat ini pada diri kita yang menjadikan doa kita mustajab. Semoga doa kita semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nastamir dirasatana. Kita lanjutkan langsung belajar kita. Aina wasalna fi liqa'ina al-madhi? Sampai mana kita kemarin Ibu? Sampai pola afala tim tafdil kalau nggak salah. Naam, wasalna ila ad-dars ats-tsalits. Alaysa kadzalik? Kita sampai di bab atau pelajaran ketiga. Ya atau iya Ibu? Iya. Iya, Ustaz. Wasalna ila ad-dars ats-tsalits. Ad-dars ats-tsalits. Mada? Kemarin kita baru membahas kaidahnya saja Ibu ya. Ad-dars ats-tsalits. Betul? Iya, baru pembukaannya. Nah, kita sampaikan kemarin ad-dars ats-tsalits itu pembahasannya dan latihannya cukup panjang. Maka kita bagi menjadi dua bagian. Dan bagian pertama kita hanya akan membahas dua mabahas, dua pembahasan saja, yaitu ismu tafdil dan lakinna. Ya atau ya kemarin? Iya. Iya, Ustaz. Dan dua itu kemarin kita bahas kaidahnya. Ismu tafdil dan lakinna. Ismu tafdil itu yang bagaimana Ibu-ibu masih ingat? Yang polanya af'alu. Ismu tafdil ini sebenarnya menunjukkan apa Ibu? Menunjukkan ini kata benda atau kata apa Ibu? Dia sebenarnya dari kata sifat ya? Ahsantuna. Ini sebenarnya kata sifat. Dan ismu tafdil sendiri tetap sebenarnya kata sifat, menunjukkan sifat kan Ibu ya? Iya. Hanya saja secara makna ketika kita rubah polanya menjadi af'alu. Ini kan Ibu ya, ini polanya kemarin af'alu. Pola ism tafdil itu af'alu. Maka nanti maknanya bisa lebih, bisa paling. Gitu nih Ibu ya? Ya atau ya?
Kapan ism tafdil yang berpola af'alu ini, kapan dia bisa bermakna lebih dan kapan bisa bermakna paling? Kalau lebih, kalau setelahnya ada min. Ahsantunna. Jadi dia bermakna lebih dari kalau dia nakiroh dan setelahnya min. Ya kan Ibu ya? Min. Oh iya, nak. An yakuna nakiratan wa ba'dahu harful jar min. Ini di kulkas atau di mana? Itu siapa? Jika ism tafdil ini nakirah dan setelahnya ada huruf jar min, maka dia bermakna lebih dari. Begitu ya, Bu ya? Dan selalu bentuk ism tafdil itu selalu bentuknya mudzakkar, nggak ada istilahnya ism tafdil ada tambahan tak marbuthah di belakangnya, nggak ada. Ism tafdil itu selalu bentuknya mudzakkar. Begitu ya, Bu ya? Baik. Misal di sana kemarin Muhammadun afdalu min Khalidin. Muhammadun afdalu min Khalidin. Ma makna hadhihi al-jumlah? Muhammad lebih baik dari Khalid. Muhammad lebih baik dari Khalid. Ini kalau misalkan seperti ini bentuknya rangkaiannya afdalu min. Seperti itu berarti maknanya lebih dari. Kalau kita bicarakan kemarin kedudukan masing-masing kata dalam susunan kalimat ini, Muhammadun kedudukannya sebagai apa, Ibu? Ada. Sebagai mubtada. Khabarnya mana? Afdalu. Jadi simpel, jadi susunan kalimatnya itu tidak berbelit-belit. Sudah simpel seperti itu saja. Muhammadun mubtada, afdalu khabar. Kemudian min Khalidin harful jar wa ismul majrur. Gitu ya, Ibu ya? Muta'alliq bi afdal. Dan kalau misalkan ibu-ibu ingin mengatakan fil lughatil arabiyyah, misalkan buku ini lebih baik dari buku itu, misalkan seperti itu. Madza naqulu bil arabiyyah? Hadzal kitabu afdalu atau ahsanu, boleh afdalu atau ahsanu min min dzalika. Udah selesai begitu saja, Ibu-ibu. Itu kan, Ibu ya? Kalau misalkan yang lain misalnya mobil itu lebih baik dari sepeda motor atau dari sepeda gitu. Apa Om? Mobil lebih baik dari sepeda gitu. Saya. Apa Ibu? Min darajah. As-sayyaratu afdalu min gitu ya. Afdalu min ad-darajah. As-sayyaratu afdalu min ad-darajah. Tapi juga lebih mahal. Kalau kita ingin mengatakan lebih mahal bagaimana? Mobil itu lebih mahal dari sepeda. Maka naqul. As-sayyaratu As-sayyaratu agniya. Masa agniya? Lebih mahal Om, bukan lebih kaya. Mahal itu apa Om? Golin ya? Golin, aslinya ada ya-nya di akhirnya. Jadinya seperti apa? Jadinya polanya jangan ditambah-tambah yang lain-lain. Af'alu itu saja. Jangan ditambah alif, jangan ditambah hamzah. Apa Om? Iya betul. U-nya dari mana Om? Aglu ya, benar. Apa Om? Enggak gini Om. Kalau aslinya sifat itu sifat ism naqis seperti itu, apa ism naqis? Ism manqus. Ism manqus diakhiri ya seperti itu, atau diakhiri diakhiri ya seperti itu, maka berubah menjadi huruf alif.
karena menyesuaikan dengan harokat fathah sebelumnya. Jadi apa Ibu? Aula. Jadi ism maksur jadinya. Aula gitu Ibu. Kan afdalu kan atau af'alu ini polanya. Af'alu. Huruf pertama kan aslinya ghain ya. Jadi au, lalu huruf setelahnya fathah. Au, la. Lalu huruf setelahnya kan huruf illah kan Ibu ya? Ya atau ya, huruf ya. Iya. Nah, ya-nya itu berubah menjadi alif supaya selaras bunyinya dengan fathah sebelumnya. Jadi aula gitu ya. Berarti kalau ghaniyun jadi apa? Agna. Auna gitu ya. Aula. Jadi kalau diakhiri ya seperti itu Ibu ya. Ya-nya berubah menjadi alif. Berarti tadi apa Om? Mobil itu lebih mahal dari sepeda. Minad darajah. Ahsantunna. As-sayyaratu aghla minad darajah. Ibu-ibu juga bisa mempraktekkan misalkan hada aghla nanti misalkan hada ghalin wa hada aghla nih. Gitu Ibu ya. Astagfirullahaladzim. Kalau misalkan yang lain misalkan rumah ini lebih besar dari rumah yang itu. Rumah ini lebih besar dari yang itu. Mada naqul? Hadzal bait Akbaru min Hadzal baitu akbaru min dzalika. Min dzalika. Oh langsung dzalika ya. Hadzal baitu akbaru min dzalika. Tapi kalau kita ingin mengatakan rumah ini lebih bersih dari yang itu. bersih itu apa sih? Bersih dan zuri. Yang apa? Mazhar. Apa Om bersih? Bersih nazar, bukan nazar. Nadhara melihat. Nadhif. Melihat. Oh, Nadhifun. Nadhif. Kalau nadhifun menggunakan pola af'alu jadinya apa? Nazi Andhafu. Ahsantuna andhafu. Gitu Bu ya. Andhafu. Kalau kita ingin mengatakan rumah ini lebih bersih dari yang itu. Hadzal baitu andhafu min dzal ahsant. Hadzal baitu andhafu min dzalika. Mudah kan Ibu ya? Coba ini begini saja. Pertama kita merubah dulu dari sifat biasa menjadi ism tafdhil. Misalkan jamil jadi apa Ibu? ajmal Jamilun ajmalu. Kalau misalkan tawilun jadi atwalu. Qasirun aqsaru. Hasanun ahsanu. Apalagi sifat yang lain? kaslan ya. Ba'idun Ba'id. Ab'ad. ab'adu. Ahsantunna. Qaribun aqrabu. Gitu ya. Aqrabu pakai hamzah ya. Aqrabu jangan pakai ain. Kalau aqrab nanti maknanya kalajengking. Akram. Kalau kaslanu gimana Ustaz? Aksal. Aksal gitu. Aksal. Baik. Jadi huruf yang ya alifnya itu kemana Ustaz? Atau diganti jadi? Kaslanu nggak ada ya-nya, adanya alif dan nun. Alif dan nun itu kan tambahan kan? Oh gitu. Kaslanu. Tambahan berarti nggak ikut lagi gitu Ustaz? Nah, jadi pola dasarnya saja. Jadi apa namanya? Huruf-huruf dasarnya saja. Akar katanya. Akar katanya kan 3. Kaf, sin, dan lam. Ya kan namanya? Oh. Baik. Berikutnya, kapan ism tafdhil bermakna paling?
Dengan mudhof ke bentuknya nakirah, mudhof kepada isim nakirah. Santuna jika isim tafdil tersebut nakirah dan mudhof kepada isim nakirah lagi. Jadi rangkaiannya idhofah gitu Ibu ya. Intinya seperti itu. Kalau rangkaiannya idhofah, maka dia bermakna paling. Kalau tadi kan rangkaiannya setelahnya ada huruf jar min, ya kan Ibu ya? Itu maknanya untuk membandingkan, dia lebih dari. Kalau rangkaiannya idhofah, seperti contohnya kemarin Fatimatu akbaru talibatin minal madrasati, maka ini bermakna paling. Ma makna fi lughatina Fatimatu akbaru talibatin fil madrasah? Fatimah lebih besar. Fatimah Siswi yang paling besar di sekolah. besar. Nah, gitu ya, Bu ya. Insyaallah mudah Ibu ya. Insyaallah. Jadi isim tafdil bisa bermakna dua ini. Bisa bermakna lebih dari, ini membandingkan, dan bisa bermakna paling. Bisa bermakna lebih dari jika setelahnya ada huruf jar min. Dan bisa bermakna paling jika dirangkai dengan rangkaian idhofah dengan kata setelahnya. Gitu Ibu ya? Wadih. Hal min soal Ibu sekalian, ini juga untuk kedudukan masing-masing kata. Ini mudah. Fatimah sebagai mubtada, akbaru sebagai khabar, wa huwa mudhaf. Sedangkan talibatin mudhafun ilaih majrur. Fi harful jar, berikutnya al-madrasah ismul majrur. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu sekalian tentang isim tafdil? Belum. La yujad? La yujad? Halo? Nah, Ustaz. Tayyib. Kalau tidak ada pertanyaan, kemarin kita juga membahas tentang lakinna dan ka'anna. Lakinna dan ka'anna. Saya tanya Ibu, lakinna dan ka'anna ini kalau kita lihat ini termasuk kawan-kawannya laisa atau laisa atau kana atau teman-temannya inna dan la'alla. Nah, teman-temannya Ina. Teman-temannya inna Ibu ya. Jadi ka'anna dan lakinna ini termasuk kawan-kawannya inna. Jadi pengaruhnya dalam susunan kalimat persis. Meskipun secara makna berbeda. Secara makna berbeda, na'am. Kalau inna itu taukid untuk menekankan makna sesungguhnya. Kalau lakinna untuk sanggahan. Akan tetapi, sedangkan ka'anna itu maknanya seperti atau sepertinya. Tapi secara pengaruh dalam susunan kalimat persis sekali. Persis. Dia aslinya isim yang ditambahkan adalah rangkaian mubtada dan khobar. Nanti mubtada itu berubah jadi isimnya, ism inna atau ism lakinna atau ism ka'anna. Kemudian khobarnya berubah menjadi khobar dari huruf tersebut. Jadi dia khobaru inna atau khobaru lakinna atau khobaru ka'anna. Dan isimnya selalu mansub, sedangkan khobarnya selalu marfu'. Jadi ini persis seperti inna kemarin, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Menasabkan isim setelahnya dan merofakkan khobar. Begitu Ibu ya? Seperti kemarin contohnya, lakinnal fasla shaghirun. Lakinnal fasla shaghirun. Sebelum kita tambahkan lakinna aslinya al-faslu shaghirun. Al-faslu shaghirun. Aslinya kan seperti itu ya. Ketika kita tambahkan lakinna di depannya, al-faslu tadi menjadi al-fasla, jadi mansub, jadi fathah. Tandanya. Lakinnal fasla shaghirun. Lakinna itu harfu nasbin, kemudian al-fasla ismu lakinna mansub, sedangkan shaghirun khabaru lakinna marfu'. Gitu ya? Wadih? Wadih. Demikian juga dengan ka'anna persis. Untuk maknanya memang berbeda, tapi pengaruhnya dalam segi i'rab itu sama persis. Seperti di sana kemarin contohnya ka'anna tiflata maridatun. Aslinya sebelum kita tambahkan ka'anna, aslinya at-tiflatu maridatun. At-tiflatu maridatun itu mubtada dan khabar. At-tiflatu mubtada marfu', maridatun khabar marfu'. Tapi ketika kita tambahkan ka'anna, maka
Mubtada itu jadi ismu ka'anna dan mansub, tandanya fathah. Lakinna tiflata. Nah, jadi aslinya tu tadi jadi ta. Lakinna tiflata. Ini ismu ka'anna mansub wa alamatu nasbihi fathah. Sedangkan maridatun menjadi khabaru ka'anna marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Baik. Gitu Ibu ya? Wadih? Ada pertanyaan? Hal min soal? Lama. Lama? Lama. Alaikum jami'an. Kalau tidak ada pertanyaan, nastamir ila safhah ba'daha. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Iftahna. Iftahna safhah ba'daha. Hal fatahtunna? Hal fatahtunna? Suara saya putus-putus tidak, Ibu? Jelas. Tidak. Jelas. Tidak, Om ya? Kadang saya mendengarnya agak putus-putus. Tapi ada seperti suara gitu. Enggak ada. Ada suaranya Ustadz Bang. Suara saya. Enggak, maksudnya suara-suara. Ada suara. Enggak, Om ya? Lanjut. Hal fatahtunna? Al-jawab? Fatahna. Na'am. Kita jawab na'am dulu, kan ada hal di sana. Hal. Jadi antara na'am atau la kan ini. Hal fatahtunna? Na'am fatahna. Gitu ya, Bu ya? Baik. Yang kita praktekkan itu perubahan-perubahan dhamir itu supaya kita bisa terbiasa. Baik. Naqra hadzal hiwar. Kita baca hiwar ini seperti biasa. Ana aqra'u wa antunna tukarrirna. Saya baca, ibu-ibu mengikuti sekalian. Baik, di sana ada hiwar, ada percakapan antara Ahmad dan Ali. Antara Ahmad dan Ali. Kita akan tahu nanti apa yang dibicarakan siapa Ahmad dan Ali. Allah berkenan. Baik. Karirna ba'di. Kam taliban fi faslikum ya Ali? Kam taliban Ya Aliyu. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Berapa Siswa siswa di yang kelas dalam kelas kalian Ali. Ahsantunna. Baik. Di sana kenapa taliban? Kenapa tidak talibun? Kami Karena dia kedudukannya sebagai tamyiz, mansub, gitu Ibu ya? ya. Ini pernah kita pelajari semester lalu kan Ibu ya? Yes. Kam taliban. Ini bukan maksudnya taliban di sana kan? Di Afgan. Ya, lastu taliban. Lastu taliban itu maksudnya maknanya bukan saya seorang Taliban, bukan. Lastu taliban, saya bukan seorang siswa. Ayo. Kata taliban di sini tamyiz. Tamyiz dulu kita pelajari secara simpel saja. Ini tamyiz itu mansub kalau setelah kam. Meskipun sebenarnya tamyiz itu ada yang majrur. Suatu ketika tamyiz itu bisa majrur. Baik majrurnya karena ada huruf jar sebelumnya seperti min, bisa juga majrur karena idhofah. Gitu ya, Bu ya. Nanti insyaallah pada saatnya kita akan mempelajari. Dan kam itu sebenarnya juga ada dua, kam istifhamiyah yang untuk bertanya berapa. Yang seperti kita pelajari kemarin, juga ada kam khabariyah, insyaallah kan kita pelajari nanti di semester 7, semoga Allah memberikan kemudahan. Kalau kam khabariyah itu bukan untuk bertanya, tapi kam untuk ungkapan betapa banyak nah. Seperti di dalam hadis Rasulullah bersabda, kam min shaimin laisa lahu, kam min shaimin, betapa banyak orang berpuasa, laisa lahu min siyamihi ilal ju' wan 'atas, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain lapar dan dahaga. Di dalam ayat juga, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Betapa banyak sekelompok kecil manusia bisa mengalahkan golongan yang lebih besar biidznillah, dengan izin Allah. Di kam itu tidak selamanya bermakna berapa gitu ya, Bu ya. Tapi juga bisa untuk mengungkapkan betapa banyak.
Dan itu biasanya bisa dilihat dari tamyiznya. Tamyiznya itu bentuknya berbeda. Gitu ya, Bapak ya? Iya. Kalau tamyiz dari istifham itu seringkali mansub atau bahkan kebanyakan lah bisa bilang gitu. Kecuali kalau sebelum kam itu ada huruf jar bi dari bikam. Dulu sempat kita singgung tidak itu bikam. Bikam itu untuk menanyakan apa? Harga. Harga gitu kan ya? Kalau Berapa harga? bikam itu menanyakan harga, berapa gitu kan? Itu setelahnya itu juga ada tamyiz meskipun terkadang tidak disebutkan mahdhuf gitu. Tapi kalau tamyiznya bikam karena ada bi sebelumnya, bi itu harful jar, maka tamyiznya itu boleh mansub, boleh majrur. Misalkan bikam rialan atau bikam rialin. Jadi kalau kam istifhamiyah boleh tamyiznya majrur itu hanya kalau ada kam istifhamiyah kalau boleh majrur tamyiznya hanya kalau kam itu diawali huruf jar bi. Gitu ya, Bapak? Atau huruf jar lah secara umum. Waalaikumsalam. Malu. Barusan sholat dilihat malu. Ini anak yang kedua dong. Tayyib. Selanjutnya, kam taliban fi faslikum ya Aliyu. Ya Aliyu, betul atau tidak cara membaca ini? Betul, Ustaz. Bukan ya Aliyun. Ya, Ali. Aliyu karena sebagai ya Ali. Al-munada, ini kan namanya? Ya atau ya? Ada. Al-munada. Al-munada kalau berdiri sendiri seperti ini dan ma'rifah dengan macam-macamnya, maka dia harus mabni 'ala dhamm. Mabni 'ala dhamm itu maksudnya apa? Harus dhammah dan tidak tanwin. Gitu ya? Harus dhammah dan tidak tanwin. Nanti mungkin di semester depan insyaallah. Ini semester 3, 4, 6. Insyaallah semester depan kalau tidak salah nanti akan kita kenal jenis mudhaf yang lain yang bisa mansub. Gitu ya, Bapak? Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Baik. Nastamir. Karirna ba'di. Fi faslina 14 طالبا. Fi faslina ما معنى هذه الجملة؟ Di kelas Kita kita ada 14 siswa. Ahsantun. Oh, ini udah tahu Ibu. 14. Berarti udah bisa hitung-hitungan belasan, Om. Ya. Ada harokatnya. Baik. Fi faslina 14 طالبا. Ahsantunna. Ini sebenarnya juga akan kita bahas kaidah adat belasan, adat al-murakkabah. Ini di bab ini juga sebenarnya Ibu. Makanya di hiwarnya ada angka belasan karena sebenarnya akan dibahas di bab ini. Di bab ketiga hanya saja kita letakkan pembahasannya di bagian kedua dari bab 3. Gitu ya, Bapak? Semoga Allah memberikan kemudahan nanti. Amin. Baik. Taliban itu mansub. Ya kan Ibu ya? 14 taliban mansub karena sebagai tamyiz juga seperti kam tadi. Setelahnya tamyiz kan Ibu ya? Ini juga mansub setelah 14 taliban mansub juga karena sebagai tamyiz dari 14. Tamyiz itu sebenarnya apa sih, kok ada beberapa di belakangnya ada tamyiz? Tamyiz itu sebenarnya bagaimana sih, Ibu? Penjelas kesamaran. Betul sekali. Jadi menjadikan makna jumlah itu jadi spesifik. Bukan makna kata loh ya. Kalau makna kata kan merubah jadi dari nakirah menjadi ma'rifah. Tapi kalau susunan kalimat kita ingin memperjelasnya atau menjadikannya lebih spesifik itu biasanya menggunakan tamyiz. Gitu ya, Bu ya? Nah, kalau dikatakan fi faslina 14 apa? Kan belum spesifik, masih banyak kemungkinan 14 apa. Maka di sana disebutkan tamyiz di belakangnya 14 taliban. Gitu ya, Bu ya? Subhanallah. Kalau kaidah dari bilangan ini insyaallah akan kita bahas nanti. Baik, nastamir. At-tullabu fi faslina aktsaru. At-tullabu fi faslina aktsaru.
ما معنى هذه الجملة؟ Siswa-siswa di kelas Siswa-siswa kami di kelas kami paling banyak. paling besar. Paling besar. Paling banyak. terbanyak. Oh kan aksaru. Aksaru besar. Sebenarnya di sini kalau kita perhatikan ini ada yang terkandung sebenarnya ada kalau misalnya aktsaru ini sebenarnya sepertinya belum selesai. Jadi sebenarnya ada yang mahdzuf, ada yang tidak disebutkan tapi masih diniatkan. Maksudnya aktsaru apa? Aktsaru minatulab fi faslikum. Maksudnya seperti itu ya. At-tullabu fi faslina aktsaru minat-tullabi fi faslikum. Itu kalau betul-betul disebutkan seperti itu. Gitu ya, Bu ya? Jadi kalau kita artikan itu Lebih banyak dari. lebih gitu kan ya? Lebih. Dari. Jadi siswa di kelas kami lebih banyak gitu kan Ibu ya? Nyata ya? Iya. Meskipun Jadi, tidak ada minnya yang meskipun di sini tidak disebutkan dan tidak ditulis tapi masih diniatkan. Gitu kan ya? Mahdzuf itu yang disebut mahdzuf. Mahdzuf itu secara penulisan dan lafadz dihapus. Hadzafa yahdhifu itu kan artinya menghapus kan namanya? Mahdzuf itu dihapus secara penulisan dan secara lafadz itu meskipun dihapus tapi secara makna itu masih diniatkan. Terkadang itu di dalam bahasa Arab seperti itu dan mungkin akan kita dapat menemukan banyak sekali contoh seperti itu malah di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali yang mahdzuf. Secara lafadz dan tulisan itu tidak disebutkan tapi secara makna masih terkandung. Itu di dalam Al-Qur'an biasanya seperti itu. Sering seperti itu. Gitu ya, Bu ya? Jadi terhapus di sini maksudnya bukan terhapus. Misalnya dulu saya pernah di media sosial itu dulu sekali. Ya, nggak tahu ya. Awal-awal di Libya atau sebelum di Libya. Jadi namanya orang awam kan itu, nggak pernah belajar bahasa Arab. Kemudian ada misalkan ada ayat, kemudian ada yang pernah belajar bahasa Arab bilang seperti itu, mahdzuf, membahas tentang mahdzuf seperti itu. Ini ada yang terhapus gitu ya, ada yang terhapus. Terus kemudian orang awam ini bingung dan kaget, wah di dalam Al-Qur'an ada yang terhapus. Bukan seperti itu maksudnya. Jadi ini kaidah bahasa kan gitu ya. Di dalam bahasa Arab itu biasanya ada yang mahdzuf. Mahdzuf itu tidak disebutkan secara tulisan dan lafadz, tapi maknanya masih terkandung. Bukan di dalam Al-Qur'an ada lafadz yang dihapus dengan sengaja, tidak. Gitu ya, Bu ya? Nah. Baik, alaikum. Jadi ini maknanya tadi apa Ibu? At-tullabu fi faslina aktsar. Siswa-siswa di kelas kami lebih banyak dari di kelas. Lebih banyak daripada kelas kalian. Maksudnya seperti itu, ya. Atau kalau misalkan kita berhenti lebih banyak, itu saja sudah bisa difahami. Baik. Nastamir. Karirna ba'di. Fihi 19 taliban. ما معنى فيه 19 طالبا؟ Di dalamnya ada 19 siswa. Di dalamnya ada 19 siswa. Fihi. Di sana ada dhamir haul ghaib. Ha ini raji ilama, kembali kemana? Atau apa yang dimaksud dengan ha ghaib? Faslina. Fasluna itu. Fihi itu maksudnya fi faslina gitu ya, Bu ya? Ya. Fihi 19 taliban. Berarti kan memang lebih banyak kan, ya? Tadi di kelasnya Ali ada 14 taliban, sedangkan di kelasnya Ahmad ada 19 taliban. Jadi aksar. Nastamir. Tentang aksaru ini insyaallah nggak ada kendala ya, Bu ya? Ism tafdil ini. Ini ism tafdil dari aslinya apa ya, Bu? Kasirun. Katsirun itu ism tafdilnya aktsaru, menggunakan pola af'alu persis. Baik. Nastamir karirna ma'ani. Ya Ali, ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس؟ Ya Ali, masmu talibil jadid مرة أخرى sekali lagi. Ya Ali, ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمس؟
Ya Ali. Mas Tolibil jadi ladzi jaa amsi. Tadi jaa Amsi. Ahsantuna. Fatahallahu alaikunna. Jami'an. amsi. Baik. Nggak masalah ibu-ibu, meskipun kita belajar itu bacanya belum bisa cepat, tapi nggak masalah, harus tetap dicoba gitu ibu ya. Tetap dicoba bersuara dan berusaha membaca. Karena namanya bahasa, kalau kata guru saya dulu, rahimahullah, Dr. Dihyatul Masqan, dia bilang, innamal lughatu bil mumarasah. Sesungguhnya bahasa itu hanya bisa dikuasai dengan mumarasah, pembiasaan. Jadi harus dibiasakan semua unsur bahasa, baik menulis, membaca, memahami apa yang kita baca, dan berbicara itu harus dibiasakan. Meskipun di awal itu terbata-bata, nggak masalah. Gitu ya Bapak ya? Dan ketika kita membaca, itu harus perhatikan betul-betul harokat dan panjang pendeknya. Gitu ya Bapak, selain juga makhrajnya. Masmut talib, yang panjang, jangan talib, tapi talib. Begitu ya Bapak ya? Masmut talibil jadid, jadid baru, itu sebelum terakhir baru panjang. Dan jangan ikut begitu semuanya polanya. Talib, jadid, jangan seperti itu. Tapi tetap sesuai. Begitu ya Bapak ya? Wadih? Wadih. Allah nakunna jami'an. أمسي ما معنى أمسي أو ما معنى هذه الجملة ما اسم الطالب الجديد الذي جاء أمسي Siapa Wahai nama Ali siswa yang baru siapa nama siswa baru siapa nama siswa baru yang datang kemarin kita gitu ya. Baik. Jaa ini termasuk apa Om? Ism atau harfun? Fi'lun. Ahsantun. Fi'lun. Kita belum sampai di pembahasan fi'lun, tapi nggak masalah. Semoga Allah memberikan kemudahan di bab afan. Amin. Di bab 5 insyaallah. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ini fi'lun madin. Kata kerja lampau. Lalu amsi ini sebenarnya ini jenis kata apa ini? Dzarf zaman. keterangan. Ahsantun. Ini dzarf zaman gitu ya, keterangan waktu Ibu ya. Dzarf zaman. Beberapa dzarf itu kan aslinya mansub, tapi ada beberapa dzarf yang mabni. Gitu Ibu ya. Dzarf itu aslinya mansub, jadi fathah harokat terakhirnya. Tapi ada beberapa dzarf yang tidak bisa berubah harokat seperti ini. Amsi selalu kasroh seperti itu. Begitu Ibu ya. Baik. Nastamir. Ali menjawab, ismuhu Usamatu. Ismuhu Usamatu. Apa makna? Namanya siapa sih baru? Namanya Baik. Ini saya tadi membacanya betul atau salah? Ismuhu Usamatu. Betul. Kenapa? Kenapa tidak tanwin? Kenapa tidak Usamatun? Mamnu' min as-sarf atau ismu ghairu munsharif. Ini mamnu' min as-sarf atau ghairu munsharif karena satu sebab atau dua sebab? Dua sebab itu apa dan apa? Al-alam. Al-alamiyah. Diakhiri Wal marbuto tapi bukan angka taknis. al-alamiyah wa ta'nif. Betul, al-alamiyah wa ta'nif. Karena dia ism alam dan muannas. Meskipun ini muannas lafdhan la ma'nan. Jadi secara lafaz dia muannas ya kan ya? Meskipun secara makna mudzakkar. Ya atau ya? Iya. Nah, itu tergolong kelompok yang itu al-alamiyah wa ta'nis. Begitu Ibu ya? Iya. Alhamdulillah. Masih ingat kan Ibu ya? Itu akhir semester kemarin. Nastamir. Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadhalik? Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadhalik? مرة أخرى هو طويل جدا أليس كذلك؟ Huwa tawilun jiddan. Alaysa kadhalik? ما معنى هذه الجملة؟ Dia tinggi, sangat tinggi. dia yang paling tinggi. Tinggi sekali. Dia tinggi sekali. Tinggi sekali gitu saja, bukan paling tinggi. Dia tinggi sekali. Jiddan itu hanya menekankan gitu ya, bukan menunjukkan paling.
Kalau menunjukkan paling kan isim tafdil tadi. Ini dia tinggi sekali. Alaisa kadzalik, ma makna? Bukankah Bukan demikian itu. itu? Bukankah begitu? Bukankah demikian? Gitu ya. Jadi kan saya sering mengucapkan ini kan, alaisa kadzalik. Bala. Alaisa kadzalik. Ini sempat juga saya jelaskan dulu, tapi insya Allah akan kita bahas lagi di bab 3 ini, di bagian kedua tadi. Semoga Allah memberikan kemudahan nanti. Kalau dulu saya pernah jelaskan, insya Allah di sini akan lebih mudah. Baik. Alaisa kadzalik ini istifham manfi istilahnya. Istifham apa Ibu? Manfi. Manfi. Manfi itu dari kata nafiya. Nafiya itu menafikan. Berarti manfi itu yang dinafikan, kan gitu ya, Bu ya? Iya. Menafikan, dinafikan itu sudah jadi bahasa kita kan ya, Bu ya? Iya. Berarti insya Allah nggak ada kendala ya. Ini istifham, kata tanya yang dinafikan. Atau kalau dalam bahasa kita kata tanya negatif gitu ya. Kalau tidak salah. Nah, yang penting gitulah. Istifham yang dinafikan. Bukankah demikian? Di sana ada istifham A kan aslinya, A. Iya. Lalu dinafikan dengan laisa. Laisa kan menafikan, ya atau ya? Selain dia menasobkan juga menafikan. Nanti sebenarnya istifham manfi itu tidak hanya bisa dengan laisa saja. Misalkan dengan ma nafiyah bisa juga ama. Misalkan dengan la itu bisa juga ala. Mungkin kita sering menjumpai ketika membaca mushaf Al-Qur'an ala, ya kan ya Bu ya? Ala. Iya. Kalau misalkan itu untuk istifham manfi, ini la-nya itu la nafiyah. Ala. Bukankah kan? Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bukankah dengan zikir, dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang, kan gitu ya Bu ya? Jadi ala itu istifham manfi. Istifham manfi seperti itu rangkaiannya. Dan nanti jawabannya dengan bala seperti di sana. Nanti insya Allah akan kita bahas lagi. Baik, karirna ba'di. Bala huwa tawilun jiddan. Bala Huwa tawilun jiddan. Walakinna hamidan atwalu minhu. Walakinna hamidan atwalu minhu. ما معنى هذه الجملة؟ بلى هو طويل جدا ولكن حامدا أطول منه. Ya benar, benar sekali. Tinggi sekali. Tapi Hamid lebih tinggi daripadanya. Yang paling tinggi di antara dia mereka. Tinggi. Coba pelan-pelan. apa? Baik. Bala ini jawaban dari Alaisa kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Baik. Iya. Berikutnya huwa tawilun jiddan. Ini seperti sebelumnya tadi. Huwa tawilun jiddan. Tapi sebenarnya huwa siapa? Raji ilama atau ilaman? Kembalinya kemana? Baik, ahsantunna. Huwa ini huwa Usamah. Jadi huwa itu Usamah tawilun jiddan. Misalnya walakinna akan tetapi Hamid atwalu minhu. Ini maknanya apa? Paling atau lebih? Lebih tinggi dari Gitu ya, Bu ya. Kalau setelah isim tafdil ada huruf jar min, maka maknanya lebih dari, begitu ya, Bu ya? Bukan paling. Kalau paling itu rangkaiannya idhofah. Berarti ini maknanya lebih tinggi dari darinya, gitu ya. Dia lebih, tapi Hamid lebih tinggi darinya. Hu ini siapa lagi ini? Kembali ke Usamah lagi, ya kan Ibu ya? Iya. Tapi Hamid lebih tinggi darinya, yaitu lebih tinggi dari Usamah maksudnya, seperti itu. Baik, dan di sini ada contoh penerapan lakinna, ya atau iya? Iya. Lakinna ini min akhwati inna, termasuk kawan-kawannya inna. Dia menasobkan ism setelahnya dan merofakkan khobarnya. Makanya di sana hamidan. Kenapa kok hamidan bukan hamidun? Karena kedudukannya sebagai ismu lakinna. Gitu ya, Bu ya? Ya, mansub karena kedudukannya sebagai ismu lakinna. Wadih? Sedangkan khobaru lakinna mana? Atwalu itu kedudukannya sebagai khobaru lakinna. Bingung tidak Ibu? Hal min soal? Enggak ya? Tayyib, nastamir.
Berikutnya di sana baru. Innahu atwalu talibin fi faslina. Innahu Atwalu atwalu talibin talibin fi faslina. faslina. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Sesungguhnya dia siswa paling tinggi di Siswa kelas Di kami. kelasnya. Kami. Di kelas kamu. Sesungguhnya dia siswa paling Paling tinggi. tinggi Kalau di di sini kelas. baru maknanya paling. Kenapa kok berbeda dengan yang sebelumnya tadi? Lakinna hamidan atwalu minhu. Tadi maknanya atwalu di sini lebih dari. Tapi di sini kenapa maknanya paling? Innahu atwalu talibin. Mengapa? Mudof. Sunannya al-idhofah. Karena rangkaian idhofah. Atwalu ini isim tafdilnya sebagai mudhaf, kata berikutnya sebagai mudhafun ilaih majrur. Ya kan Ibu ya? Ya. Insyaallah nggak bingung ya? Insyaallah. Tayyib, innahu, hu ini siapa? Hamid. Hamid. Hamid atau Usama? Hamid. Hamid. Begitu ya, Ibu ya. Jadi untuk dhamir itu kita harus hati-hati memahami hu atau misalkan setiap dhamir lah. Dhamir ini yang dimaksud siapa dan apa gitu ya. Supaya kita tidak salah menafsirkan. Kadang orang salah faham memahami teks bahasa Arab itu karena salah memahami dhamir. Gitu ya, Ibu ya. Hati-hati. Iya. Tayyib. Sesungguhnya dia siswa paling tinggi di kelas kita. Tayyib. Enggak bingung Ibu ya? Tayyib. Nastamir. Karena ba'di. Wa man atwalu talibin fi faslikum? Waman Atwalu talibin fi faslikum. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Dan siapa siapa siswa tertinggi di kelas kalian? Paling Tinggi di kelas kalian. Ahsantuna, dan siapa siswa paling tinggi di kelas kalian? Atwalu kedudukannya sebagai apa Ibu? Ini khobar. Khabar wa huwa mudof. mudhaf. Khabar wa huwa mudhaf, talibin Mudhof ilaih. Sudah nilai. mudhafun ilaihi majrur. Ahsantuna. Nastamir. Atwalu talibin fi faslina Ibrahimu. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Siswi tertinggi Siswa tinggi di kelas Di kelas kami Ibrahim. namanya Ibrahim. Ibrahim. Atwalu Ibrahim. talibin fi faslina Ibrahimu. Siswa paling tinggi di kelas kami adalah Ibrahim. Fatahullah alaikum. Ini juga maknanya paling gitu ya. Karena rangkaiannya idhofah. Baik. Hal min soal fi hadhihi safhah. Ada pertanyaan di halaman ini Ibu sekalian? Belum. Yujad? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, nastamir ila safhah ba'daha. Iftahna jami'an. Silakan dibuka halaman berikutnya. Hal fatahtunna? Naam. Kalau yang tadi yang waman atwalu tadi kan dibilangin apa namanya posisinya mudhof sama mudhof ilaih. Naam. Kalau di sini dia mubtadanya yang mana ya Ustaz? Man atwalu talibin ini. Aman itu sebagai mubtada. Mubtadanya. Mubtada mabni fi mahalli raf'in. Sementara Atwalu khabar atwalunya khobar ya. wa huwa mudhaf. Bukannya fi faslikumnya bukannya itu yang jadi khobar bukan ya Ustaz ya? Bukan. Muta'alliq. Muta'alliq, naam. Muta'alliq bi atwal. Atwal. Baik Ustaz, baik. Oh, afan. Baik, Bisa Ustaz. muta'alliq bi talibin atau naam. Kurang lebih seperti itu. Muta'alliq bi talibin fi faslikum. Naam. Tayyib nastamir. Kita belum sampai ya pembahasan muta'alliq. Jadi huruf jar itu sebenarnya kebanyakan huruf jar itu berkaitan atau muta'alliq dengan beberapa kata sebelumnya, biasanya seperti itu. Kebanyakan huruf jar. Tapi ada juga yang tidak punya ta'alluq. Itu huruf jar. Nantilah insya Allah pada saatnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Enggak mau belajar dulu. Baik, nastamir karena ba'di. Kita buka halaman selanjutnya.
Adaftaruka hadha ya Ahmadu? Ada tarukahat Hada ya Ahmadu. Ma ma'na? Apakah ini buku tulismu, wahai Ahmad? Ahsantuna. Nah, ini buku tulismu wahai Ahmad. Inna khattaka jamilun jiddan. Inna khattaka jamilun jiddan. Masya Allahu. Masya Allah. ما معنى هذه الجملة؟ إن خطك جميل جدا. Tulisan kamu bagus, tulisan tanganmu bagus sekali. Bagus sekali. Inna khat, ma makna khat? Tulisan gitu ya, Bu ya. Jadi khat tulisan itu bahasa Arabnya khat. Khatun. Makanya ada ilmu yang membahas tentang cara penulisan yaitu ilmu khat, ya kan ya Bu ya? Ilmu khat. Jadi panjangnya berapa titik, lebarnya berapa titik, mana yang harus di atas garis, mana yang harus di bawah garis. Itu ilmu khat. Inna khattaka jamilun jiddan. Kenapa di sini khattaka bukan khattuka? Ini ismu inna. Karena kata khat di sini kedudukannya sebagai ismu inna. Ismu inna mansub, ya kan ya Bu ya? Jadi kata khat di sini ismu inna mansub wa huwa mudhaf, ya kan Ibu ya? Ya atau ya? Mudhafun ilaihi mana? Ka domir. Dhamir mutasil, al-kaf itu dhamir mutasil. Kemudian khabaru innanya mana? Jamilun. Jamilun, ahsantun, jamilun. Nastamir. Syukran ya Aliyu. Syukran ya Ali. Baik. Ma ma'na syukran ya Aliyu? Terima kasih Ya Ali, wahai Ali. Syukran itu kenapa tiba-tiba mansub? Maf'ul mutlak, Sir. Cuma ini belajarnya udah jauh sekali. Ini Bu Yuli ya, Ma? Ini ketahuan jadi. Udah jauh sekali. Padahal kita belum belajar maf'ul mutlak. Tapi nggak masalah. Maf'ul mutlak itu ya maf'ul mutlak. Nanti insya Allah pada saatnya kita akan bahas. Di awal mungkin akan di awal semester 6 itu ada sedikit disinggung maf'ul mutlak, tapi juga nggak betul-betul secara detail. Jadi maf'ul itu sebenarnya ada banyak kan Ibu ya? Iya. Sebenarnya ada fi'lun sebelumnya tapi mahdhuf juga. Aslinya ashkuruka syukran. Kan gitu ya? Ashkuruka syukran. Seperti afwan juga. Ini kok tiba-tiba mansub kenapa? Itu juga maf'ul mutlaq juga. Afwan, saya meminta maaf. Baik. Nastamir. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Marratan ukhra. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Khatti jamilun wa khattuka ajmalu. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Tulisan saya bagus dan tulisanmu lebih bagus. Ahsantuna. Lebih bagus gitu ya. Karena di sini juga ada yang mahdhuf, maksudnya ajmalu minhu gitu ya. Bukan ajmalu khattin kan ya. Kalau difahami ya dari maknanya, tapi ajmalu minhu kan gitu ya maksudnya. Wa khattuka ajmalu min khatti. Wa khattuka ajmalu min khatti. Maksudnya kan begitu. Baik, khatti jamilun. Khatti jamilun. Ini jumlah ismiyah. Mubtada'nya mana, khabarnya mana Ibu? Khoti. Kata khat itu mubtada. Mubtada wa huwa mudhaf, ya mutakallimnya mudhafun ilaih. Jamilun khabar. Demikian juga dengan khattuka ajmalu. Hanya saja di sana ada ism tafdil, khabarnya berupa ism tafdil ajmalu. Ini sebenarnya ada yang mahdzuf. Tadi kita gitu Ibu ya. Sebenarnya maksudnya adalah ajmalu minhu atau ajmalu min khatti. Khattuka ajmalu min khatti. Sedangkan sebenarnya
Tulisanmu lebih baik dari tulisanku. Kan gitu Ibu ya. Aku. Baik. Nastamir. Fokusnya. Man hadzal fata alladhi ma'aka ya Ahmad? Aduh. Man hadzal Hadzal fatal lati ma'aka ya Ahmadu. Ka'annahu akhuka. Ka'annahu Annahu akhuka. akuka. ما معنى هذه الجملة؟ من هذا الفتى الذي معك يا أحمد؟ Siapa Siapa pemuda yang bersamamu Bersamamu ya Ahmadi. Ahmad. Siapa pemuda yang bersamamu? Ini Ya. ada hadanya kan Ibu ya? Ya. Iya. Siapa pemuda yang bersamamu ini? Wahai Ahmad. Ka'annahu akhuk. Ma ma'ana? Sepertinya dia saudaramu. Sepertinya dia saudaramu. Baik, ka'annahu akhuka. Ini ka'anna. Ini contoh penerapan ka'anna. Kalau tadi lakinna, sekarang ka'anna. Ini persis seperti pengaruhnya dalam susunan kalimat. Persis seperti inna kan Ibu ya? Menasabkan isim setelahnya dan merofakkan khobarnya. Merupakan kabar. Baik. Kalau kita perhatikan di sana, ismu ka'annanya mana Ibu? Domir al-ha'u. Santunna, domir muttasil. Jadi ka'anna, lakinna, itu isemnya bisa berupa domir muttasil. Persis seperti inna kemarin. Inna kan domir, inna, isemnya bisa berupa domir kan Ibu ya dulu. Jadi innahu, innahuma, innahum, innaha, innahuma, innahunna, dan seterusnya sampai innani dan innana. Ka'anna dan lakinna juga seperti itu. Bisa. Jadi ka'annahu, ka'annahuma, ka'annahum, ka'annaha, ka'annahuma, ka'anna. Ka'annaha, ka'annahuma, ka'annahunna, ka'annaka, dan seterusnya sampai ka'annani dan ka'anna. Baik. Kalau hak ini, hak domir ini, hak ghaib ini sebagai ismu ka'anna, maka khobarnya mana? Aku. Kata aku di sana sebagai khobaru ka'anna, makanya marfu' tandanya apa di sini Ibu? Wawu. Wow. Kenapa kok tandanya waw bukan dhamma? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Itu kita sudah pernah bahas belum? Udah. Sudah ya, taib. Jadi aku itu tanda rafa'nya waw ya. Kalau mansub tandanya alif, akho. Kalau majrur tandanya ya akhi, kan gitu ya. Iya. Jadi aku itu khobaru ka'anna wa huwa mudhaf, sedangkan kaf itu dhamir muttasil dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Naam, nastamir. Naam, ada pertanyaan? Yang di atas tadi Kak Ustadz yang inna khotoka. Jamilun. Isim inanya yang mana Ustadz? Khot. Tadi Kak. Khot. Berarti kaknya hanya sebagai mudhofun ilaihi aja ya. Mudhofun ilaih, betul. Jadi khot itu jadi begini, kalau kita mengi'rab secara detail itu kan kalau mengi'rab itu biasanya kan satu kata per kata. Jadi inna itu harfu nasbin wa taukid, kemudian khot itu sebagai ismu inna. Ismu inna mansub, tanda nasabnya fathah, wa huwa mudhaf. Ya kan ya? Sedangkan al-kaf itu dhamir muttasil mabni dalam keadaan jar sebagai mudhafun ilaih. Dan jamilun sebagai khabaru inna marfu' tanda rafa'nya dhammah. Jangan ini nih. Tuh itu ya. Bagaimana? Nah, buku itu aja. نستمر. كررنا بعدي. نعم هو أخي الشقيق. Na'am. Akhi syaqiq. طيب. مرة أخرى. نعم هو أخي الشقيق. Na'am. Huwa akhi syaqiq. ما معنى هذه الجملة؟ Benar. Dia Dia saudara laki-lakiku. نعم dia saudara. Asyaqiq mana? Saudara kandung kan? Saudara kandung. Bukan saudara mengandung, saudara kandung. Saudara kandung. Asyaqiq ini untuk mudzakkar Ibu ya.
Ini untuk mudzakkar. Kalau muannas berarti Syaqiqatun. syaqiqah. Nah, syaqiqah. Kalau akhi berarti asyaqiqu. Kalau ukhti berarti Aduh. Syaqiqah. kalau akhi asyaqiqu. Kalau ukhti Syaqiqatu. asyaqiqatu. Gitu ya, Bu ya. Baik. Kalau kita perhatikan, kira-kira asyaqiq di sini kedudukannya sebagai apa, Ibu? Mudhofun. Bukan. Badal. Bukan ya? Badal. Bukan. Huwa akhi. Gua mubtada. Badal itu penjelas. Bukan. Khobar dia khobar. Khobar, Tapi- yakin khobar? Tapi dia Huwa ma'rifat. akhi. Masya Allah. Coba mubtada kan huwa mubtada. Iya. Kata akhun ini khobar. Selesai. Khobar. Lalu asyaqiq sebagai apa? Badal. Penjelas itu bukan. Sifat berarti. Na'atun. Sifat bukan? Sifat kan? Sifat. Nah. Sifah atau na'at. Sifah Akhi ya? atau na'at. Lalu man'utnya mana? Akhi. Kata akh itu man'utnya. Jadi asyaqiq itu na'atun, man'utnya adalah kata akh. Taib. Kenapa kok bukannya na'at wal man'ut, bukannya na'at wal man'ut atau as-sifah wal mausuf itu selalu harus sama dalam semua aspek, dalam 4 hal, mudzakkar muannas, nakirah ma'rifah, i'rabnya, kemudian apa? Tadi mudzakkar muannas, nakirah ma'rifah, lalu i'rabnya dan mufrad musanna atau jamaahnya. Jadi jumlahnya juga harus sama. Semua aspek harus sama. Tapi kenapa di sini kata akh tidak ada al, tapi asyaqiq ada al. Iya. Idofa. Dia ma'rifat. Jadi yang jadi patokan itu bukan al, Om ya, tapi nakiroh ma'rifah. Ma'rifah ya. Itu ya, Bu ya. Jadi kalau misalkan nakiroh sama-sama nakiroh, ma'rifah sama-sama ma'rifah. Di sini asyaqiq ma'rifah dengan al karena kata akhi itu ma'rifah. Kenapa kok ma'rifah? Karena mudhaf ila ma'rifah. Kata yang mudhaf ila ma'rifah itu selalu jadi ma'rifah kan Ibu ya? Iya. Iya. Kata yang mudhaf ke ma'rifah jadi ma'rifah juga. Maksudnya kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhafnya jadi ma'rifah juga. Iya atau ya? Iya. Di sana mudhaf ilaihnya dhamir, semua dhamir ma'rifah. Ya kan Ibu ya? Iya. Nah, semua dhamir ma'rifah. Maka di sana kata akh itu ma'rifah, maka na'tunnya ikut ma'rifah juga. Enggak bingung kan Ibu ya? Insyaallah. Tapi masih bingung juga Ustaz. Bagaimana? Akhi itu kan alidofa, dia ma'rifah gitu. Karena dia alidofa dia ma'rifah. Akhi. Mudhaf. Jadi gini, ma'rifah itu kan tidak terbatas yang ada alnya saja kan Ibu ya? Iya. Ma'rifah itu kan ada 7. Kalau tidak salah dulu saya pernah menyinggungnya. Iya. Ya atau ya? Iya. Ma'rifah itu ada 7. Di antaranya yang diawali al. Tapi juga ada ma'rifah yang lain, yaitu yang mudhaf di antaranya yang mudhaf kepada ism ma'rifah. Iya. Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf itu jadi ma'rifah juga. Tapi kalau mudhafun ilaihnya nakirah, maka tetap nakirah mudhaf. Ya kan Ibu ya? Iya. Diulang Ustaz. Gimana? Al mudhaf ilal ma'rifah, mudhaf kepada ism ma'rifah maka jadi ma'rifah juga. Maksudnya, kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka mudhaf jadi ma'rifah juga. Tapi kalau mudhafun ilaihnya nakirah, maka mudhaf tetap nakirah. Wadih? Baik Ustaz. Jadi kata akh di sini ma'rifah. Ya kan Ibu ya? Kata akh di sini ma'rifah. Karena mudhaf kepada ya mutakallim dhamir, semua dhamir ma'rifah. Makanya di sana na'atunnya juga ma'rifah, asyaqiqu, bukan syaqiqun tapi asyaqiqu. Begitu Ibu ya? Masih bingung tidak? Berarti manutnya akhi akh doang ya Ustaz? Kata akh. Nah, betul sekali. Baik. Ada pertanyaan lagi?
نستمر. كررنا بعدي. أأكبر منك هو أم أصغر؟ Akbaru Akbaru minka huwa am asgharu. مرة أخرى. أأكبر منك هو أم أصغر؟ Akbaru minka huwa asgharu. ما معنى هذه الجملة؟ Apakah dia lebih besar darimu atau lebih kecil? Betul sekali. Di sini maknanya lebih karena di sana ada min, ya kan Ibu ya? Akbaru minka. Meskipun yang terakhir am asgharu di sana jar dan majrurnya mahdhuf. Maksudnya am asgharu minka. Kan gitu Ibu ya? Oh. Akbaru minka huwa, apakah dia lebih besar darimu? Am asgharu, atau lebih kecil? Maksudnya lebih tua atau lebih muda kan gitu ya? kakakmu atau adikmu kali. Kakakmu atau adikmu kan. Tapi kalau tanya kakakmu atau adikmu nanti huwa akhuka al-kabiru atau akhuka as-saghiru. Itu nanti nggak muncul ism tafdil kan itu Ibu ya. Jadi sengaja untuk memunculkan ism tafdil, dan di sini maknanya lebih dari, lebih besar dari, lebih kecil dari, karena setelahnya jar dan majrur, min dan majrur setelahnya. Baik, nastamir. Huwa asgharu minni. Huwa asgharu minni. Ma ma'na? Dia lebih muda dariku. Dia lebih muda dariku atau lebih kecil. Baik. Di sana juga maknanya lebih, karena rangkaiannya setelah ism tafdil harful jar min. Ini kan Ibu ya? طيب نستمر. كررنا معي. في أي مهجع أنت يا أخي؟ ما معنى هذه الجملة؟ Di asrama mana kau, wahai Asramamu. di asrama yang mana gitu ya Ustaz? Di asrama yang mana? Jadi di sana itu gedung asrama kan banyak. Jadi gedung asrama yang mana kan? Nah, gedung asrama yang mana? Kamu, ya akhi. Nah, di semester yang lalu kita pernah mempelajari ayu kan ya Bapak ya? Maksudnya istifham ayu, Afan Bu Ayu. Iya. Nah, kita di semester yang lalu pernah mempelajari kata tanya ayu. Kata tanya ayu itu kan maknanya tergantung konteksnya. Bisa bermakna apa, bisa bermakna yang mana, atau bisa bermakna yang lain kan gitu ya? Sesuai dengan konteksnya. Kalau di sini maknanya yang mana? Yang mana? Fi ayyi mahja'in. Di asrama yang mana kan gitu ya? Dan rangkaiannya selalu idhofah dan dia mu'rab. Makanya dia setelah fi, maka fi ayyi. Ya kan Ibu ya? Karena dia mu'rab. Satu-satunya istifham yang mu'rab. نستمر. أنا في المهجع الخامس. Ana fil khamis. خامس. خاءnya panjang Ibu ya? ما معنى هذه الجملة؟ Saya di asrama kelima. Saya di asrama kelima. Ahsantunna. Ini ada bilangan juga al-khamis. Tapi berbeda dengan bilangan yang pernah kita pelajari di semester lalu. Kalau dulu kita mempelajarinya khamsah kan Ibu ya? Iya. Kalau ini khamis. Ini berbeda. Kalau dulu itu adat mufrad. Adat mufrad. Jadi bilangan 1 sampai 10 menunjukkan jumlah. Kalau ini termasuk adat tartibi. Adat tartibi itu kalau dalam bahasa kita apa? Bilangan bertingkat. Bilangan bertingkat yang pertama, kedua, ketiga, kan gitu ya Bapak ya? Nanti juga akan kita bahas di bab 3 ini insya Allah, tapi di bagian kedua. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Nastamir. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Wa huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Yaitu jauh sekali dari sekolah itu. Sekolah. Mal murad bi huwa huna? Ar-raji' ila ma? Huwa raji' ila ma? Huwa ini
maksudnya siapa atau apa? Huwa itu huwa Asramanya. ini naam ahsantuna huwa ini raji' ila al-mahja. Gitu ya, Bapak ya? Oh. Huwa ba'idun jiddan 'anil madrasati ba'idun khabar kemudian 'anil madrasah ini jar majrur. Makanya 'anil madrasati kan gitu ya. An itu termasuk harful jar. Jar. Ya atau ya? Iya. Santai. Huruf jar itu kan ada banyak kan ya, Bapak ya? Ada belasan. Iya. Bika li rubba ila ala min fi'an wa ta hatta di dengan ka seperti li milik rubba betapa banyak ila ke ala atas min dari fi di dalam an dari wa demi ta demi hatta sehingga dan seterusnya. Tapi gini Ibu, mungkin kita menghafal huruf-huruf atau semua kata huruf itu kita menghafal dengan arti tidak masalah. Hanya saja mungkin kata huruf itu di dalam bahasa kita itu seperti kata bantu. Dan penggunaannya biasanya bisa berbeda-beda. Maksudnya bagaimana? Artinya itu tidak selamanya yang satu arti. Jadi bisa berbeda makna. An itu sebenarnya seringkali kita jumpai an itu maknanya dari. Kalau dalam riwayat tuh ya, an Aisyah radhiyallahu anha dari Sayyidah Aisyah. Kan gitu ya, dari maknanya. Iya. Tapi kalau di sini kalau menunjukkan jarak seperti ini an itu biasanya juga digunakan untuk menunjukkan jarak seperti ini. Qaribun an, ba'idun an, gitu ya. Seperti juga bi itu bisa bermakna dengan, bisa bermakna di, fi juga terkadang bisa berbeda maknanya. Baik. Ilahuna hal min soal ibu-ibu sekalian. Ya Ustadz. Jadi Ada kalau pertanyaan? misalkan tadi kalau ada isim tafdil tanpa min atau dia tanpa rangkaian idhofah, itu kemungkinan dia berarti lebih dari gitu, Ustaz. Kemungkinan besar, kemungkinan besar, kemungkinan besar itu min atau jar majrur setelahnya itu mahdhuf. Oh gitu ya, Ustaz. Berarti dia nggak ada min. Terus dia juga bukan rangkaian al-idhofah, kemungkinan dia berarti lebih dari gitu ya, Ustaz. Jar majrurnya biasanya mahdhuf, apalagi kalau di akhir kata seperti ini. Oh iya, baik. Baik, ternyata masih ada di sana sisa Ibu. Naqra. Karena ba'di. Ana fil mahja'i tsamini. Ana fil mahja'i tsamini. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Saya di asrama yang ke-8. Saya di asrama ke-8. Jayid. Wa huwa ab'adu min Wa huwa ab'adu min mahja'ika. Afwan. Astagfirullah. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Marratan ukhra. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? dan dia lebih jauh dari asrama kalian. Ahsantunna. Huwa di sini huwa raji' ilama. Kembali ke mana? asrama yang 8. Baik. Al-mahja'u tsamin Ibu ya. Mahja'nya Ali tadi. Kalau huwa yang sebelumnya tadi itu al-mahja'ul khamis kan Ibu ya. Mahja'nya Ahmad. Baik. Wa huwa ab'adu min mahja'ikum. Ini juga maknanya lebih gitu ya, lebih dari. Ab'adu. Aslinya ba'id jadi ab'ad min. Baik, nastamir. Ayyuhuma ahsanu? Ayyuhuma ahsanu? Ma ma'na ayyuhuma ahsanu? yang mana yang keduanya yang lebih baik. Ini mungkin mungkin kita sebelumnya memang pernah mempelajari istifham ayyu, tapi kita belum pernah mempraktekannya disambung dengan huma, jadi ayyuhuma seperti ini. Ya kan Ibu ya? Insya Allah akan kita pelajari di bab ini juga, tapi di bagian kedua. Semoga Allah memberikan kemudahan. Jadi ayyuhuma itu maksudnya mana dari keduanya, gitu kan Ibu ya? Yang mana dari keduanya. Ayyuhuma ahsanu, yang mana dari keduanya yang lebih baik. Gitu ya Bapak? Mana dari keduanya yang lebih baik. Baik.
Ahsanu, di sini ini juga ahsanu sebenarnya ahsanu maknanya lebih gitu ya, mana dari keduanya yang lebih baik. Taib nastamir. Karena ma'an. Al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u. Al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u. Marratan ukhra. Sekali lagi. Al-mahja'ul khamisu ahsanu fa inna ghurafahu awsa'u. Al-mahja'ul khamisu ahsanu Fa inna ghurafahu awsa'u. Ini juga khamis. Kha-nya yang panjang, jangan khamis. Khamis itu hari. Yaumul khamis. Yaumul khamis, nama hari itu. Nah, kalau ini adat tertibi, bilangan bertingkat di sini, kha-nya yang panjang. Khamis. Gitu ya, Bu ya? Berikutnya, wa nawafidhahu akbar. Astagfirullah. Wa nawafidhahu akbaru. Wa nawafidhahu akbaru. Wa marahidahu anzafu. Wa marahidahu anzafu. Was-sururu allati fihi ajmalu. Was-sururu allati fihi ajmalu. أحسنتن. ما معنى المهجع الخامس أحسن فإن غرفه أوسع؟ ما معنى؟ asrama yang kelima itu lebih baik daripada mempunyai kamar-kamar yang lebih luas. فإن غرفه أوسع. أوسع ini juga isim tafdil kan Ibu ya? Iya. أوسع dari aslinya apa? Kata sifatnya apa aslinya? wasi'un. Wasi'un, wawunya panjang. Wasi'un. Wasi'un aslinya. Kemudian dirubah menjadi isim tafdil jadi awsa'u. Af'alu polanya. Baik. Fa inna ghurafahu. Ghuraf ini jamak kan Ibu ya? Iya. Jamak dari Ghurfah. Ghurfah. Ghurafahu. Hu ini hu-nya siapa? Al-mahji'ul khamis. Al-mahja'ul khamis. Ahsantun. Al-mahja'ul khamis. Fa inna ghurafahu awsa'u. Baik. Insyaallah tidak bingung ya, Bu ya? Insyaallah. Baik. Wa nawafidhahu akbaru. Wa ma'na? Dan jendela-jendelanya lebih besar. Lebih besar dari yang itu. Lebih besar. Lebih besar Dari- maksudnya lebih besar dari asrama al-mahja'ul tsamin. Baik. Nawafid ini juga bentuk jamak dari Ini kok setelah nafidatun. Ahsantun. Hal min soal? setelah fa inna ghurafatu ya Ghurafahu. benar. Ya dia Mudhaf. mansub ya. Itu ismu inna mansub. Ghuraf itu ismu inna mansub bahwa mudhaf. Hu Baik, itu Ustaz. hak dhamir mudhafun ini. Berarti ausaunya yang baru khobar Khabaru inna. innanya. Baik Ustaz, baik. Wa nafidahu juga demikian, ini ma'tuf. Ma'tuf itu kita belum mempelajari ya. Ma'tuf itu kata setelah kata sambung. Kata sambung itu ada beberapa ya, di antaranya wa yang artinya dan, bukan yang artinya yang lain. Wa yang artinya dan itu kan kata sambung ya. Dalam bahasa kita dan itu juga kata sambung kan Ibu ya? Iya. Jadi kata setelah kata sambung, entah itu wa atau summa atau fa atau yang lain atau am, itu disebutnya ma'tuf. Ma'tuf, ism ma'tuf itu i'rabnya selalu mengikuti kata sebelum kata sambung atau al-ma'tuf alaih. Makanya di sini nawafidhahu ini mengikuti ghurafahu awsa'u. Nawafidhahu akbaru ini mengikuti ghurafahu awsa'u, meskipun tidak disebutkan inna di sini karena mengikuti ghurafahu awsa'u, maka sama persis seperti ismu inna mansub dan khabaru inna marfu'. Gitu Ibu ya? Iya. Iya. Kemudian
Marahidahu anzafu, ma makna? Toiletnya Toiletnya lebih bersih. Marahid itu jamak kan Ibu ya? Dari Iya. Mirhadun. mirhad, jadi marahid. Anzaf, ma makna? Lebih bersih. Bersih ya. Bersih. Aslinya kan nadhif. Ism tafdilnya anzaf. Tsumma wasurur allati fihi ajmalu, ma makna? Tempat Dan tidur tempat tidurnya yang di dalamnya lebih dalam. bagus. Lebih bagus. Ajmal. Contohnya as-surur jamak dari sarir, ajmal ini ism tafdil dari jamil. Jamil. Ayo. Ini namanya manusia itu ya suka membandingkan ya. Padahal yang penting bisa tinggal di sana gratis, bisa belajar dan dapat mukafaah setiap bulan tuh udah alhamdulillah sekali kan. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan sampai di sini Ibu sekalian? Ayo Jod. Tidak ada pertanyaan Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba di sana sedikit saja. Ajib 'anil as'ilatil atiyah, tamarin. Ini tayyib, kita jawab. Ini terkait dengan hiwar tadi, Ibu. Fahmul maqru', memahami apa yang kita baca tadi. Ajibi 'anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Kita coba jawab sama-sama, Ibu, supaya lebih cepat. Kam taliban fi fasli Ahmad? Berapa siswa yang ada di kelasnya Ahmad? Berapa tadi, Ibu? Berapa? 14. Ahmad. Ahmad dong ya? Ahmad atau Ali? Ahmadu Coba kelasnya Ahmad berapa? Fihi tis'ata asyara taliban. Berapa? Di kelasnya Ahmad ada berapa? 19 taliban. Wa kam taliban fi fasli Aliyin? Berapa siswa yang ada di kelasnya? Fihi 14 taliban. Astaghfirullahaladzim. Man atwalu talibin fi fasli Ahmad? Siapa siswa tertinggi di kelasnya Ahmad? Ibrahimu. Ahsantuna. Ibrahimu atwalu talibin fi fasli Ahmad. Ahsantuna. Wa man atwalu talibin fi fasli Aliyin? Siapa siswa tertinggi di kelasnya Ahmad? Di kelasnya Ali. Siapa? Ibu? Ibrahimu. Enggak, di kelasnya Ali. Ini nomor 4. Oh, kelas Ali Hamidun. Kirain masih nomor 3. Hamid kan Ibu ya? Hamidun atwalu talibin fi fasli Aliyin. Tayyib. Jadi ini latihan terkait dengan fahmul maqru', memahami apa yang kita baca. Ini juga harus diasah terus gitu. Baik. Insyaallah tidak ada kendala Ibu ya di sini? Insyaallah. Assalamualaikum. Untuk berikutnya di sana mudah sekali kayak ujian di TK dulu. Ala hadhihi al-alamah, letakkan tanda checklist, itu tanda sahih amama jumal sahihah di depan kata yang betul, di depan kalimat susunan kalimat yang betul. Wa hadhihi al-alamah, tanda X atau tanda khata amamal jumal allati laysat bisahihah, di depan susunan kalimat atau ungkapan yang tidak betul. Ini juga terkait dengan hiwar Ibu sekalian, terkait dengan hiwar. Baik, kita coba jawab sama-sama. Ini kalau misalkan sahih kita jawab sahih, kalau misalkan khata kita jawab khata. Gitu ya, Bu ya? Iya. At-talibul jadidul ladzi jaa amsi ismuhu Usamatu. Sahih atau khata? Sahih. Sah, santunna, sahih. Thumma Hamidun fi fasli Ahmad. Sahih atau khata? Min khata. Khata. Aliyun. Khata. Harusnya di kelasnya Ali kan Ibu ya? Ali. Iya. Ahsantuna. Thumma al-mahja'u thaminu ghurafuhu awsa'u. Sahih atau khata? Khata. Tadi yang lebih luas tadi kan al-mahja'ul khamis Ibu ya? Khata. Yang terakhir tadi al-mahja'ul yang dibahas terakhir tadi kan al-mahja'ul khamis ya atau ya? Abadu ya. Baik. Thumma al-mahja'u thaminu ab'adu min al-mahja'il khamis. Sahih atau khata? Sahih. Sahih. Gitu ya, Bu ya.
Ini juga terkait dengan Khas nama yang hiwar tadi. lebih Fahmul makruh. jauh dari yang kelima. Baik, bisa dijawab ibu-ibu sekalian. Baik, hal min soal fi hadhihi shafah? Ada pertanyaan ibu-ibu sekalian? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Baik, Lama, mudah. Berikutnya at-tamrin tsalits, iqra'il amtsalatal atiyah. Bacalah contoh-contoh berikut lismi tafdil. Ini contoh dari ism tafdil. Misal di sana Hashimun tawilun wa Hamidun atwalu minhu. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Hashimun tawilun wa Hamidun atwalu minhu. Ma ma'na? Hasim tinggi dan Hamidun lebih tinggi dari Muhammad. Hashim itu tinggi. Hashim itu tinggi orangnya. Tapi dan Hamid lebih tinggi dari. Dan Hamid Atau tapi Hamid lebih tinggi dari. Baik. Berikutnya juga Aminatu saghiratun wa Zainab asgharu minha. Ma ma'na? Aminah lebih tinggi. Aminah itu kecil. Zainab Tapi Zainab lebih kecil darinya. lebih kecil dari. Satu. Ya, Aminah itu kecil. Tapi Zainab lebih kecil darinya. Gitu ya, Bu ya? Ini contohnya. Contohnya seperti ini. Lalu soalnya bagaimana? Ini ada bacaan sebenarnya. Hadzal kitabu ashalu min dzalika. Ini insya Allah mudah, insya Allah. Coba kita lihat dulu kira-kira yang lain. rusak nih buku. Bu Ayu masih di Malang, Om? Masih Ustaz. Insya Allah. Ini bakal di Malang seterusnya atau bagaimana, Om? Rencana? Tidak Ustaz, tapi masih anak-anak kan masih online juga. Online ya. Saya sendiri juga udah 6 bulan Belum di balik. kampung. 6 bulan. Tapi rencana insya Allah hari Selasa besok ke Jakarta. Insya Allah. Ya Manila Ustaz. Saya ke Jakarta untuk siap-siap meninggalkan Jakarta. Oh gitu. Ustaz? Langsung ya? Enggak langsung. Enggak langsung. Oh. Tapi Lanjut. kita lanjutkan ini dulu. Kita lanjutkan ini dulu saja. Ini untuk latihan 3. Nah, ini kita bahas di pertemuan akan datang saja. Latihan 4 juga kita baca di pertemuan yang akan datang. Ini kita mempersingkat waktu. Kita coba latihan 5. Ini setengah dari latihan 5. Kita coba baca. Lalu nanti setengahnya untuk PR ini masalahnya Ibu. Gitu Ibu ya? Iya. Nah. Iya. Baik, latihan 5. Silahkan dibuka Ibu, halaman berapa? Ketemu Ibu? At-tamrinul khamis. 46. Halaman 46. Silahkan dibuka Ibu. Baik. Hunaka soal iqra'il amthilata. Bacalah contoh-contoh berikut. Thumma hawwilil jumalal atiyata ala ghirariha musta'milan isma tafdil. Kemudian rubahlah susunan kalimat berikutnya seperti contoh tersebut dengan menggunakan ism tafdil. Misal di sana al-mithalul awal atau hamzah Muhammadun talibun ahsanu. Kemudian dirubah menjadi Muhammadun ahsanu talibin fil fasli. Ini maknanya paling gitu ya, karena ini rangkaiannya idhofah. Jadi aslinya Muhammadun talibun hasanun. Hasanun aslinya, ini sifat. Maka kita rubah hasan ini menjadi ism tafdil dan bermakna paling dengan diidhofahkannya. Jadi Muhammadun ahsanu talibin. Aslinya talibun hasanun jadi ahsanu talibin. Gitu ya, Bu ya? Wadih? Iya. Berikutnya al-mithalu tsani, hadza baitun jamilun. Perhatikan di sana aslinya baitun jamilun. Hadza baitun jamilun. Kita rubah menjadi hadza ajmalu baitin. Gitu ya, Bu ya? Menggunakan ism tafdil dan rangkaiannya idhofah. Al-mithalu tsalits Aminatu talibatun saghiratun. Di sana talibatun saghiratun. Kita rubah menjadi ism tafdil jadi Aminatu asgharu talibatin. Jadi ism tafdil dan rangkaiannya idhofah. Mudah kan Ibu ya? Iya. Insyaallah. Baik. Kita coba jawab juga sama-sama sebelum kita tutup ini insyaallah latihan terakhir. Baik, as-su'alul awal, hadhihi ghurfatun saghiratun. Mal jawab?
Hadhihi Hadhihi asgharu ghurfatin ghurfati Asil fil baitina. Baik, Fi ini kadang ghurfati nggak jelas. Ibu Ayu, coba Bu Ayu. ghurfati Raqam wahid. Hadhihi ghurfatun saghiratun. Jadinya bagaimana, Om? Hadhihi asgharu ghurfatin fil baiti. Fi baitina. Di sana Oh, ada fi baiti. atau di bukunya ibu-ibu fil baiti. baitina. Di Fi baitina kan ya, Bu? baitina. Fathahul halaik. Masalah. Jadi هذه أصغر غرفة في بيتنا. أحسنتي. fathahul halaik. بعدها Mbak Eka raqam 2 Bilalun jarun hasanun. Jadi bagaimana? Bilalu ahsanu jarin fi hayyina. Ini suaranya Mbak Eka bukan ini tadi? Oh, Bu Yuli ternyata. Oh, nggak masalah. Mewakili Mbak Eka. Mbak Eka masih dia mute mikrofonnya, nggak apa-apa. Bu Yuli, tadi jawabannya bagaimana? Bilalun Iya. Ahsanu jarin. ahsanu jarin. Ahsanti. Ahsanu jarin fi hayyina. Bilalun ahsanu jarin fi hayyina. Alaikunna. Coba Mbak Eka sekarang raqam thalith. Raqam thalatha. Yasirun rajulun faqirun. Al-jawab. Bisa bersambung tidak ini suaranya, Mbak Eka? Nggak ada suaranya nampaknya. Kalau nggak ada, kita lewati. Bu Ayu sudah. Mbak Hanifah, tafadhali. Raqam thalatha, Mbak Hanifah. Yasirun rajulun faqirun. Yasirun. Oh, langsung Ustaz ya. Langsung. Yasirun afkiru af'alu Afkir itu kalau ayam udah lama udah nggak bertelur itu afkir itu. af'alu afqaru ya Ustaz. Afqaru. Afqaru. Yasirun afqaru. Yasirun afqaru rajulin Afqaru rajulin fi qaryatina. Ahsanti. Yasirun afqaru rajulin fi qaryatina. Ahsanti. Allah alaik. Ba'daha Bu Anak ada. Mbak Eka. Mbak Eka silakan Mbak Eka. Raqam 4. Oh 5. Raqam 4 Mbak Eka. Ini kayaknya nggak fokus. Nggak fokus Mega. Fokus. Hadhihi arkhosu Hadhihi arkhasu. arkhosu sa'atin fi suqi. Ahsanti. Hadhihi arkhasu sa'atin fi suqi. Fathahul halaik. Terakhir Bu Zuhrah, tafadhali Bu Zuhrah raqam 5. Raqam 5. Hadza darsun sahlun. Kalau dijadikan isim tafdhil dengan rangkaian idhofah jadi bagaimana Bu Zuhrah? Hadza Haja Ashalu. ashabu Betul? darsin ya. Ahsanti, Masya Allah. Hadza ashalu darsin. Lalu di sana kata terakhir di sana? Fil kitabi. Ahsanti. Hadza ashalu darsin fil kitabi. Ini pelajaran yang paling mudah ya. Fatahallah alaikum jami'an. Hadza ashalu darsin. Insyaallah bisa difahami Ibu ya, ini pola perubahan ini. Insya Allah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu? Tidak ada? Tidak ada pertanyaan? Tapi kalau tidak ada pertanyaan, halaman berikutnya di sana masih ada lanjutannya nomor 6 sampai nomor 10 Ibu. Tapi di sana sebagai wajibun manziliyun sebagai PR. Itu Ibu ya. Persis cara pengerjaannya seperti tadi, nomor 1 sampai nomor 5, nomor 6 sampai nomor 10 ini persis cara pengerjaannya. Jadi dirubah menjadi isim tafdhil dengan rangkaian idhofah. Begitu Ibu ya? Ya. Baik. Bingung tidak Ibu tentang PR ini? Ini halaman berapa jadi ini? 47. Halaman 47 ya. Nah, jadi PR-nya, tugas tulisnya halaman 47. Ini latihan 5 nomor 6 sampai nomor 10. Merubah menjadi isim tafdhil dengan rangkaian idhofah. Ada pertanyaan? Hal min soal Ibu sekalian? Enggak. Baik. Ini aja ya Ustadz PR-nya. Ini saja. Oh, ini kayaknya
Kayaknya. Enggak, Kurangin. Kurang ya. Nah, kita di semester ini PR-nya ini agak jarang ya, Bu ya. Karena kita pembahasan di kelas ini juga agak melambat kan gitu, tapi nggak masalah. Yang penting ibu-ibu tidak ada Ustaz. kendala belajar. Semoga Allah berikan kemudahan. Pelan-pelan aja Ustaz. Ya, sallallahu murakunna. Tidak ada pertanyaan, ibu-ibu? enggak ada Sama Ustaz. Ustaz. Kalau misalkan kurang, artinya latihan-latihan yang belum kita jawab, dijawab lebih dulu nggak masalah, gitu ya, Bu ya, untuk latihan. Nanti ketika di pertemuan yang akan datang, bakal kita bahas insya Allah. Tapi nggak dikumpulin kan ya? Nggak harus dikumpulkan. Yang dikumpulkan yang PR-nya saja, gitu ya, Bu ya? Iya. Baik, ya sallallahu alaihi. Kalau tidak ada pertanyaan, nakhtim, kita tutup sampai di sini. Oh ya, subhanallah. Kita tadi belum baca absen, ya? Kita baca sebentar. Ibu Amalia hadirah. Hadirah. Makanya ba'daha Ibu Ayu hadirah, Mbak Eka hadirah, kemudian Ibu Yuni hadirah, Mbak Hanifah hadirah, Ibu Henti ista'danat, Ibu Zuhra hadirah, ba'daha Bu Yanti hadirah, Hadirah. Ahmadik, Ibu Mutia ista'danat, ba'daha Nabila hadirah. أو لا حاضرة نعم Nabila حاضرة بعدها Busri nampaknya tidak ada, ya sallallahu murah. Nah, beliau ini paling sepuh di kelas kita, semoga Allah selalu menjaga beliau. Amin. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan, kesabaran, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita dan juga kepada orang-orang yang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita dan orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz.